Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran kimia. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang partikel dasar penyusun atom, notasi atau tanda atom, isotop, isobar, dan isoton. Nah, yang pertama, seperti sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, bahwa partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama itu ada elektron, yang kedua ada proton, dan ketiga ada neutron. Di mana elektron bermuatan negatif, penemunya adalah J.J. Thomson, masanya dalam gram adalah 9,11 kali 10 pangkat min 28. Nah, proton bermuatan positif, penemunya adalah Goldstein, masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24. Dan neutron netral, ya, penemunya adalah James Chadwick, masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24. Nah, sekarang tanda atom. Misalkan di sini ada suatu atom dilambangkan dengan X. Nah, di atas itu ada A dan di bawahnya itu adalah Z. Nah, di mana keterangannya X itu adalah lambang unsur atau lambang atomnya, A itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Jadi penulisan atom atau penulisan unsur, nomor massa itu harus disimpan di atas, sedangkan nomor atom disimpannya di bawah. Jadi tidak boleh terbalik. Dan perlu ingat bahwa penulisan atom atau penulisan unsur, jika ada satu huruf, ya, maka ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Tapi kalau unsur tersebut ada 2 huruf, maka huruf pertama itu adalah huruf besar, yang kedua adalah huruf kecil. Ya. Nomor atom. Pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Ya, jadi dalam bentuk atom itu tidak bermuatan listrik atau netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ya, di dalam atom itu kan yang bermuatan positif adalah proton, sedangkan yang bermuatan negatif itu adalah elektron. Jadi kalau jumlah proton dengan jumlah neutron sama, maka dia akan bermuatan netral. Nah, itu yang bermuatan netral disebut dengan atom. Nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi kalau misalkan ada unsur X, nomor atomnya 10, maka protonnya juga sama 10. Dan elektronnya juga sama 10. Nomor massa. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Ini yang seperti sudah kita ketahui. Massa atom, ya, atau nomor massa, itu adalah gabungan dari massa proton, massa neutron, dan massa elektron. Massa elektron itu sangat kecil, ya, dibandingkan dengan massa proton dan massa neutron. Maka massa elektron dapat diabaikan. Untuk mencari nomor massa, jumlahnya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ingat ya, nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jumlah proton tadi sama dengan nomor atom. Jadi, nanti bisa saja nomor atom ditambah neutron. Contoh, kita punya unsur X, nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Maka nomor atomnya itu 11, ya, yang bawah. Nomor massanya itu yang atas, yaitu 23. Sedangkan protonnya, tadi proton itu sama dengan nomor atom. Berarti yaitu 11, ya, karena proton sama dengan nomor atom. Elektron itu sama dengan proton, yaitu 11. Neutron. Nah, untuk mencari neutron itu diambil dari rumus nomor massa. Rumus nomor massa itu adalah proton ditambah neutron. Nomor massanya 23,
protonnya 11, nanti kita akan mencari neutron. Nanti tinggal pindah ruas. Maka neutron sama dengan 23 min 11. Ya, nanti 11-nya kan pindah ruas. Maka neutronnya adalah 12. Atau bisa juga rumus neutron itu adalah atas dikurangi bawah. Ya, nomor massa dikurangi nomor atom. 23 dikurangi 11 adalah 12. Ini contoh pertama. Contoh kedua, misalkan ada unsur X lagi, nomor massanya tidak diketahui, tapi nomor atomnya sudah diketahui, yaitu 16. Maka nomor atomnya adalah 16, neutronnya adalah 16. Jadi di soal tersebut diketahui bahwa neutronnya itu adalah 16. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah berapa protonnya, berapa elektronnya, dan berapakah nomor massanya. Nah, yang pertama, kita akan cari dulu protonnya berapa. Tadi kita sudah tahu bahwa proton itu sama dengan nomor atom. Nah, di sini nomor atomnya 16. Maka sudah pasti protonnya adalah 16. Elektron. Elektron tadi sama dengan proton. Ya, elektron sama dengan proton. Nah, karena protonnya 16, maka pasti elektronnya 16. Sekarang nomor massa. Tadi nomor massa rumusnya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Maka protonnya 16, neutronnya 16. Berarti nomor massanya adalah 32. Nah, kalau tadi berbentuk atom, ya, kalau atom itu kan netral. Nah, sekarang bagaimana kalau komposisinya ion? Nah, kalau ion itu kan nanti ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, ion, atom yang bermuatan listrik. Ada ion positif, nama lainnya adalah kation. Nah, ion positif adalah atom yang melepaskan elektron. Ya, kalau melepaskan elektron itu artinya kan kalau melepas itu dia kelebihan, ya, kelebihan elektron. Makanya dia bermuatan positif. Sedangkan ion negatif disebut dengan anion. Ya, anion yaitu atom yang menerima elektron. Ya, menerima artinya kekurangan. Makanya tandanya negatif. Nah, nanti misalkan sama, di sini ada contohnya ada unsur X, ya, nomor massa tetap di atas, di bawahnya ada nomor atom. Nah, ada lagi di atas kanan, itu ada muatan. Misalkan Ki plus, ya, muatannya positif. Nah, ini ion positif. Rumusnya masih sama dengan yang awal, yaitu nomor atom itu akan selalu sama dengan proton. Ya, nomor massa rumusnya juga sama, jumlah proton ditambah jumlah neutron. Yang berbeda hanya pada elektron saja. Nah, kalau elektron, kalau dia bermuatan positif, maka elektron sama dengan proton dikurangi Ki. Nah, jadi kalau muatannya plus, nanti di sininya jadi min Ki, ya, untuk mencari elektronnya. Contoh, misalkan di sini kita punya unsur X, nomor massanya 40, nomor atomnya 20, dan punya muatan 2 plus. Maka, berapakah nomor atomnya? Nomor atomnya tetap sama, 20. Ya, dari bawah, ini. Nomor massa, yaitu 40, yang atas. Proton. Proton itu sama dengan nomor atom, yaitu 20. Elektron, nah, elektron itu adalah proton min Ki. Maka elektron sama dengan protonnya adalah 20 min Ki. Ki-nya itu adalah 2. Nah, ini 2, ya. Berarti 20 dikurangi 2, maka elektronnya adalah 18. Nah, lalu berapa neutronnya? Neutronnya sama. Neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Ya, neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton atau nomor atom. Ya, atas dikurangi bawah. Jadi neutron itu 40 dikurangi 20
sama dengan 20. Jadi atom dengan ion hanya berbeda pada elektron saja. Nanti dia bermuatan positif atau bermuatan negatif. Sekarang contoh untuk ion negatif. Rumus elektronnya adalah proton plus R. Ya, karena bermuatan negatif, maka proton plus R. Contoh, di sini kita punya unsur X, nomor masanya 16, nomor atomnya 8, dan bermuatan 2 min. Nomor atomnya 8, nomor masanya 16, protonnya sama dengan nomor atom, yaitu 8. Nah, elektronnya proton plus R. R-nya di sini adalah 2. Maka elektron sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, neutron itu adalah atas dikurangi bawah. Atau nomor massa dikurangi nomor atom, atau nomor massa dikurangi proton, sama saja nanti. Maka hasilnya adalah 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, ini bedanya menentukan nanti atom, ion positif ataupun ion negatif. Nah, sekarang kita akan bahas tentang isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Isotop adalah unsur ya, atau pasangan unsur dengan Z sama dan A berbeda. Tadi Z itu adalah proton atau nomor atom. Yes. Sedangkan A itu adalah nomor massa. Contoh, misalkan di sini kita punya 2 unsur hidrogen, ya. Hidrogen pertama nomor massanya 1, nomor atomnya 1. Dan hidrogen yang kedua adalah nomor massanya 2, nomor atomnya 1. Nah, nomor atomnya sama-sama 1. Maka 2 unsur ini disebut dengan isotop. Ya, karena memiliki nomor atom yang sama. Lalu kalau isobar, unsur dengan Z yang berbeda dan A sama, kebalikannya. Contohnya, unsur kalium dan unsur argon. Nah, kalium dan argon dia memiliki nomor massa yang sama, yaitu 40, tapi nomor atomnya berbeda. Nah, karena nomor massanya yang sama, maka disebut dengan isobar. Ya, pasangan ini disebut dengan isobar. Lalu bagaimana dengan isoton? Isoton, unsur dengan jumlah neutron sama. Nah, jumlah neutron sama. Contohnya, magnesium dan natrium. Magnesium, nomor massanya 24, nomor atomnya 12. Natrium, nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Nomor massanya beda, nomor atomnya berbeda. Nah, isoton itu kan jumlah neutron yang sama, berarti kita harus cari neutron. Nah, neutron itu tadi atas dikurangi bawah. Berarti 24 dikurangi 12, nanti 23 dikurangi 11. Nah, neutronnya sama-sama 12. Ya, karena neutronnya sama, maka disebut dengan isoton. Ya. Berarti pasangan Mg dengan Na ini disebut dengan isoton. Nah, mungkin materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini cukup sampai di situ. Nah, di sini ada soal latihan yang perlu dikerjakan. Ya, di latihan 1 di sini disuruh untuk melengkapi ya tabel yang ada titik-titiknya, dan tugas 2-nya di sini kalian disuruh menentukan pasangannya. Misalkan yang A ini termasuknya isotop, isobar atau isoton. Begitupun dengan yang B dan yang C ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.